dan suami tuh nggak pernah mengumumkan bahwa saya adalah Ratu Agung Sejagat, itu nggak pernah, atau Raja Agung Sejagat, itu enggak. Dan kami juga tidak pernah mengundang wartawan untuk mengumumkan keberadaan Keraton Agung Sejagat. Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Kali ini kita mengundang tamu yang sangat eksklusif dan istimewa, yaitu Mbak, saya biasa manggilnya Mbak aja, Mbak Fani Aminadia. Orang tentu banyak tidak kenal nama Fani Aminadia ini siapa, tapi kalau saya sebut lanjutannya, orang pasti akan kenal. Yaitu orang yang paling tahun lalu itu menyita perhatian publik karena ada peristiwa namanya Kirab Budaya Kerajaan Agung Sejagat. Dan kemudian media menyebut Mbak Fani ini sebagai Ratu Agung Sejagat. Ratunya Agung Kerajaan Agung Sejagat. Kenapa tema ini penting? Karena baru saja kita juga disita perhatiannya oleh peristiwa di kampung saya di Pandeglang, Banten, tentang Angling Dharma. Saya tidak akan membahas Angling Dharmanya, tetapi sepertinya kasus ini serupa tapi tak sama. Langsung saja kita menyapa Mbak Fani Aminadia. Mbak Fani, apa kabar? Baik, Mas Nur Iswan. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, gitu. Mbak Fani, saya langsung aja ingin bertanya, sesungguhnya apa sih yang terjadi waktu itu? Sampai kemudian Mbak Fani kan ditahan, menjalani persidangan, dan kemudian sekarang bebas ya, sudah bebas murni. Tapi kita kilas balik dulu deh, gitu sedikit, atau panjang juga boleh, karena kawan baik harus memahami semua. Itu apa sesungguhnya yang terjadi ketika itu? Silakan Mbak Fani, cerita. Ya, Sugeng Dalu, Mas Iswan, sama semuanya. Terima kasih. Langsung aja kali ya. Kalau Mas Iswan tanya tadi apa yang sesungguhnya yang terjadi pada waktu itu, awalnya pasti saya spontan akan menjawab perbedaan sudut pandang. Jadi mungkin cara kita berpikir kan tidak akan sama dengan orang lain. Kepala boleh hitam, tapi pemikiran tidak sama. Sama mungkin, tapi yang terjadi mungkin seperti itu. Kirab budaya dan wilujengan, atau wilujengan itu bahasa Indonesianya syukuran, Mas. Itu kita adakan karena kami yang ada di dalam Keraton Agung Sejagat itu bersama teman-teman itu menyadari bahwa adanya stagnansi terhadap budaya asli bangsa ini, sebagai jati diri bangsa ini, atas apa ya, perubahan akibat modernisasi dan modernisasi budaya asing yang mendera seluruh potensi yang ada di negara ini. Nah, adanya stagnansi itu semua membuat kami ini yang di dalam Keraton Agung Sejagat ini gelisah gitu loh, Mas. Kok lama-lama kita bisa kepaten obor, lama-lama kita bisa kehilangan awu, lama-lama kita bisa nggak kenal jati diri kita sendiri, kehilangan budaya kita sendiri, ya seperti itu. Berangkat dari, ada pepatah, Mas, budaya yang tidak gelisah konon budayanya sudah mati. Jadi kita perlu bersyukur bahwa masih ada teman-teman yang gelisah terhadap perubahan budaya kita yang
sudah mulai istilahnya saat ini bersyukurlah banyak yang mulai kembali atau menggali mencintai budayanya. Tidak hanya Jawa, banyak. Nah, kemudian ternyata perjuangan ini bukan hal yang mudah. Bahkan kami harus bayar dengan mahal itu, Mas. Ini agak melo jadi bahwa ya kami bayar mahal perjuangan ini yang dengan dipenjarakannya kami, dan kemudian bertubi-tubi public opinion yang menjustifikasi, berkomentar, kemudian menjadi komentar-komentarnya itu menjadi hakim agung. Hakim agung dalam tanda kutip ya Mas, yang sudah menghakimi kami terlebih dahulu, baik secara mentali dan sebagainya, tanpa mereka mencari tahu dulu kebenarannya, mencari tahu dulu apa latar belakangnya. Itu ya sangat menistakan kami lah dengan berbagai macam sebutan. Mulai dari Ratu Halu, Raja Halu, terus kerajaan aspal, penipu, apa macam-macam lah Mas. Sampai ya pastinya itu berdampak tidak hanya pada psikologi kami gitu. Tapi kalau orang Jawa untungnya ada nerimo impandeng. Ya, jadi kita belajar memang berarti kami artinya harus melakoni. Ini sebuah konsekuensi yang penting kami tidak berbuat jahat gitu loh. Kami hanya kelompok yang benar-benar menyadari bahwa adanya pergeseran budaya yang terancam punah atau mulai ditinggalkan. Lalu kami berjuang untuk itu. Ya, dampaknya banyak Mas, tidak hanya pribadi ya, tidak hanya kami, saya dan suami, tapi juga ke teman-teman, keluarga teman-teman, terbesar di anak saya. Dua anak saya ini kita nggak pernah hidup terpisah. Ini mohon maaf aku agak-agak. Iya nggak apa-apa, kan perlu kawan baik semua tuh perlu mengetahui. Ya anak saya dan anak-anak tuh nggak pernah terpisah. Jadi ketika kemarin apalagi yang kecil sempat dibawa ke Jakarta dan kemudian tidak sekolah. Usia berapa itu yang kecil? 6 mau ke 7 waktu itu. Oke. Kalau yang pertama? Waktu itu 12 ya. 11 mau ke 12 sekarang mau naik ke 12. Oke. Gimana kondisi anak-anak itu pada saat Mbak Fani? Waktu itu 5 anak yang kecil 2021 ini 7. Jadi waktu saya 1 tahun 5 ya, masuk ke 6 ya. Iya. Ya waktu itu ya saya blank, jadi istilahnya kalau ada sinyal dibilang blank spot ya, saya udah otaknya sudah blank spot. Jadi yang saya pikirkan bagaimana anak-anak saya, bagaimana mereka tanpa saya, orang nggak pernah pisah sama saya dan saya tulang punggung. Saya yang bekerja, saya yang membiayai sekolah, pendidikan dan sebagainya, saya yang usaha. Jadi istilah bukan menepuk dada, tapi istilahnya memang yang saya bekerja, saya berjuang tuh untuk anak-anak. Gitu loh. Jadi ketika nggak ada saya, bagaimana mereka? Dan ya yang kecil akhirnya dibawa ke Jakarta dan kemudian tidak sekolah, jadi dia terlambat. Kemudian pas mau masuk ini kelas 1 istilahnya online kelas kan Mas. Jadi percuma. Jadi saya ambil keputusan untuk ya mungkin berarti ini saya harus ngajarin sendiri dulu gitu kan ya. Untuk ngejar itu. Ya artinya mentally breakdown lah. Secara mentally breakdown. Yang besar kakak itu ya nggak pernah, memang anak-anak nggak pernah ngeluh sih Mas. Memang nggak pernah ngeluh sejak. Jadi istilahnya mereka selama ada saya gitu ya, mau ibaratnya yang penting kami sama-sama. Saya selalu nanamin kayak gitu. Apapun yang terjadi, yang penting kita tidak pisah.
Tapi ternyata ketika saya janji seperti itu, saya nggak bisa ditepatin karena saya harus masuk atau saya harus ditahan. Ya, mereka tetap tidak mau mengeluh. Mereka berusaha untuk tegar, mereka berusaha untuk kuat. Tapi kan kelihatan, Mas. Gitu. Kelihatan. Psikologinya kena ya, kita. Iya. Bahkan keluarga, ya maksudnya sudah pisah dari saya, pisah juga dari adiknya. Oh, jadi dipisah. Maksudnya satu ada yang ngurus, satu lagi ada yang ngurus. Iya. Kenapa begitu? Jadi karena kalau yang kecil kan maksudnya mau disekolahin di Jakarta sama keluarga, Jadi tadinya di sana. Jadi kakak karena sudah kelas 2 nggak tanggung kan, Mas, gitu loh. Jadi dilanjutkan dulu. Jadi sama kerabat saya yang di Jogja. Ya mereka terpisah. Jadi double gitu loh kan. Terus itu pertama. Kedua, ya udah jelas. Jadi istilahnya karena saya tulang punggung, artinya otomatis biaya sekolah dan sebagainya ya kesulitan lah istilahnya. Belum lagi usaha saya yang di Jogja itu kan nggak ada kaitannya sebenarnya sama kegiatan gitu loh. Itu masih lama, kami bangun dari nol, dari mulai muruk, karena itu kan lahan sawah, masih gembur banget. Dari tidak ada bangunan seadanya menjadi sebuah bangunan yang seperti yang divideokan itu. Itu kami bangun sendiri. Ya itu di warga, entah oknum mungkin ya, mungkin terprovokasi karena berita waktu itu ada penipuannya, ada ritualnya, bahkan makam janin anak saya itu diisukan aborsi korban ritual. Ya. Ya, waktu itu sebentar. Waktu itu memang ada kabar keguguran, Mbak Fani ya. Berarti anak nomor 3 ya. Keguguran tuh kalau di luar ada kesan itu dikorbankan apa gimana gitu ya, Mbak ya. Padahal itu mungkin karena pressure. Saya habis selesai baksos, Mas. Jadi itu di Angkringan itu kita rutin ada pengobatan rutin gratis gitu kan ya. Nanti kalau setiap hari, jadi kita ada pengobatan gratis. Nanti kita jual, saya punya jual barang-barang kayak baju-baju dan sebagainya, kayak pre-love kayak gitu, nanti hasilnya untuk bakti sosial dan sebagainya. Dan itu kebetulan ketika saya ke Guru, memang saya udah capek banget. Itu hari terakhir baksos. Tapi karena barang-barang banyak berantakan, saya ikut ngangkut-ngangkut. Kontainer box itu saya sama teman-teman yang nggak asal perintah, saya nggak pernah perintah gitu. Jadi bareng-bareng, emang kita kerjanya bareng-bareng. Ya istilahnya ngangkut nggak ini tuh saya diem karena masih banyak orang, saya takut ngomong kan, tapi saya ngomong sama suami, Pak kok kayaknya kita ke dokter yuk, aku gitu. Kenapa? Enggak di jalan itulah sampai terus kemudian ke rumah sakit. Dan keluarga di sana, kegugurannya di sana. Usia kehamilan jadi bukan di korban aborsi. Kenapa? Usia kehamilan berapa itu? Berapa minggu? 2 bulan. Berarti 8 ya. 2 minggu lebihan. 2 bulan. Oke. Masih tapi gini kok Mas, masih. Oh, masih darah ya? Iya. Belum ini. Keluar jaringan yang ada kayak buletan gitu waktu kecil. baksos itu dan peristiwa keguguran itu berita sudah heboh. Iya. Sudah heboh. Di gosip sudah heboh, tapi karena saya tuh sejak ditahan tuh nggak bisa komunikasi. Mungkin memang kami mungkin untuk supaya lancar pendidikannya, supaya cepat selesai lah ya, kita nurutin prosedurnya gitulah. Jadi nggak bisa komunikasi dan sebagainya. Tempat usaha saya itu nggak kerabat yang atau teman-teman yang di sana, kerabat yang di sana nggak bisa ke sana, Mas. Jadi diblokir, dipasang palang,
Saya tahunya ini cerita ketika sudah beberapa bulan ketika teman-teman pada jenguk. Saya di Lapas 10 diceritakan bahwa kami sudah pindah, adik-adik terpaksa harus pisah, dan itu saya makin drop. Ini benar-benar saya nggak tahu. Gitu. Oke, kalau itu kan perkembangan sebagai akibat. Nah, kita ngurut lagi ke awal tadi. Itu kenapa sih bisa heboh gitu loh? Awal mulanya itu kenapa bisa heboh? Kan kalau saya, kenapa itu awalnya? Ada kira budaya, kemudian diberitakan, atau gimana? Atau sebelumnya ada peristiwa lain yang heboh? Kalau ditanya awal mulanya gimana, terus kenapa itu dipermasalahkan, saya sebenarnya juga bingung sih, Mas. Kenapa bisa jadi masalah gitu loh? Karena hal pertama, kirab budaya di Purworejo itu bukan kirab budaya pertama yang kita lakukan. Oke, yang keberapa itu? Gitu kan? Kita dari Larungan Pantai Selatan, kemudian Pamoksan, Sri Aji Jayabaya kita kirab juga. Terus ke Gunung Merapi, Ruatan Merapi kita kirab juga. Kemudian kita ke Gunung Tidar. Kemudian itu Ruatan Tidar, ya itu prosesi-prosesi adat yang seperti yang biasa dilakukan sebenarnya, gitu loh kan. Terus yang sudah hilang, jadi sekarang ini malah dianggap aneh kan, gitu kan. Terus kita terakhir ke Dieng, Dieng, dan kemudian karena kita berpikir ini mau dijadikan ya untuk dokumentasi, kita perspektifnya bagus, nanti kan kalau di profil bagus, gitu kan ya Mas ya. Terus kalau bisa dijadikan annual project atau event tahunan yang bisa mengangkat ekonomi kreatif desa itu dan sebagainya. Tadinya karena kita bikin, karena Khas Purworejo itu sesungguhnya kan kita pengen jadikan embrio destinasi wisata. Awalnya tuh, gitu loh. Nah, jadi kalau tiba-tiba boom kayak gitu, kita juga bingung sebenarnya ada apa gitu. Karena kan acara kirab budaya itu berjalan sampai dengan selesai ya, Mas. Sampai dengan selesai itu tidak ada hambatan. Nggak dibubarin ya? Enggak ada. Pembubaran tidak ada. Sampai penutupan lah, sampai berakhir acara. Sampai 2 hari itu nggak ada ini, orang kita bahkan peserta kirab dengan warga itu interaksi dada-dada, foto-foto mereka. Terus ada beberapa aparat keamanan yang turut membantu berjalannya kirab dari mulai ke instansi terkait gitu ya. Kemudian sampai keamanan desa, sampai ke pemuda desanya itu juga membantu untuk parkir ya. Jadi nggak ada artinya gini. Kalau diberitakan kehebohan, keonaran, keributan, nggak ada juga Mas yang demonstrasi untuk membubarkan dan sebagainya. PHH juga tidak ada, yang harusnya nggak ada. Seingat saya sebagai yang ada di situ gitu kan ya, saya nggak ada sih, nggak ada. Cuman pernah nggak Mbak Fani mengundang para wartawan untuk meliput acara itu? Enggak, karena kami tuh nggak punya jaringan kewartawan. Oke. Jadi dan itu juga di sidang dari saksi kan ada 3 orang saksi dari wartawan ya. Saksi yang saya mohon maaf kalau salah, mungkin dia oknum gitu kan ya, menjadi salah satu karena dia mengaku bahwa dia penulis berita pertama, dia mengklaim dan dia bikin profil tentang itu, bahwa semua karena dia senior, yang lainnya hanya copy paste berita dia, gitu loh. Jadi oknum wartawan itu kebetulan jadi saksi di persidangan juga Mas, gitu kan. Dia mengakui bahwa saya ini jiwa jurnalis. Saksi yang meringankan apa yang memberatkan? Saksi yang memberatkan. Oke. Apa ya kata dia dalam persidangan itu? Dia bilang waktu itu ini saya jadi gini, tak berizin kirab tetap berlangsung, judulnya seperti itu. Kemudian tapi harusnya tak berizin
logikanya adalah izin ke acara ya Mas, izin keramaian. Tapi dipelintir kemudian jadi izin pendirian kerajaan. Jadi seolah-olah makar isinya. Yang melintir gitu loh. Beliau ada kok, mungkin nanti kalau misalkan berkenan itu ada kelipingan-kelipingan beritanya. Oke. Nah, terus kemudian ada juga sebelum kita kan bertemu wartawan tanggal 12 sore. Ya kan? Tapi kita sudah disebut Raja Ratu itu sebenarnya sebelum itu. Jadi tanggal 10, 11 itu ada caption prajurit keraton, ala-ala kerajaan dan sebagainya. Jadi mindset public opinion-nya sudah tercipta seperti itu. Nah, kita tidak mengundang. Nah, jadi pada saat kirap juga kita nggak pernah mengundang. Kita tiba-tiba, oh, acara kita masuk ini nih berita nih, gini. Seperti itu. Enggak ya? Jadi yang menyebut raja dan ratu itu siapa? Nah, ini Mas. Jadi aku kalau bilang awal, jadi gini, saya dan suami itu nggak pernah mengumumkan bahwa saya adalah Ratu Agung Sejagat, itu nggak pernah, atau Raja Agung Sejagat, itu enggak. Oke. Dan kami juga tidak pernah mengundang wartawan untuk mengumumkan keberadaan Keraton Agung Sejagat. Yang kami undang itu oknum itu yang berinisial itu ya, yang bersangkutan itulah, karena kami keberatan dengan berita-beritanya yang dia bilang tidak berizin tadi, terus komunitas aliran baru yang notabene kemudian aliran sesat, ya kan? Terus digiring opini publik ke sana, terus membahayakan ideologi bangsa dan sebagainya. Nah, kita keberatan dengan berita itu karena kita tidak tahu ini wartawannya, kontak person dan sebagainya, dan kita nggak punya jaringan wartawan. Kita minta tolong teman-teman di KAS, coba deh dicari di email deh nih ke redaksinya gimana, buat kita klarifikasi sebelum nanti disangkain kita aliran sesat loh. Aku cuman ngomong kayak gitu. Jadi betul. Kita nih ngobrol gitu kan. Iya, coba kita cari. Akhirnya ketemu, kemudian dapat respon kalau nggak salah. Teman ini menyampaikan, bareng-bareng kita banyak kan, nggak saya sendiri gitu loh. Ini nih, dia bersedia memberikan hak jawab, klarifikasi. Oh, oke. Tapi saya nggak pernah tahu nomor teleponnya ya. Iya. Nggak pernah tahu nomor teleponnya. Tapi emailnya ada. Enggak, juga cuma bukan email yang bersangkutan langsung, kantornya. Oke. Tapi kemudian dia teman dapat nomornya. Jadi yang menghubungi dia itu atau komunikasi itu teman di KAS. Dengan yang bersangkutan setelah mungkin direspon, atau saya nggak begitu ngikutin lah itu. Nah, seperti itu. Jelas-jelas kami mengajak dia tuh sambil ngopi bareng, yuk, tentang mengklarifikasi tentang berita yang dia tulis. Oke. Tapi tanggal berapa? Oh ya, kapan? Besok berarti tanggal 12 gitu kan ya. Itu bulan apa ya? Terus berapa? Bulan apa? Januari. Oke, terus? Kemudian ketemu ngopi. Ngopi bareng udah, dan kita nggak ngundang yang lainnya. Cuman saya keberatan berita yang kamu bikin aja. Karena yang lainnya mungkin menurut kami udahlah, satu aja lah, nggak usah. Nanti takutnya malah bias kan, Mas. Jadi ya udah, yang pokoknya kita bukan aliran sesat gitu loh, bukan makar ya, yang harus kita klarifikasi itu gitu loh. Ya. Udah, yang selebihnya kita mau digosipin apa, mau diomongin apa, nanti dulu lah. Kita nggak terlalu fokus karena waktu itu kan juga cepat gitu kan ya. Kemudian disepakatilah tanggal 12 sore gitu kan ya. Setelah tanggal 12 sore, ternyata tanggal 12 pagi itu konon, karena saya nggak ada di lokasi kan, saya pulang. Itu udah ramai wartawan, Mas. Sudah penuh wartawan. Nah, di persidangan juga terungkap bahwa kesaksian dari wartawannya kan ada 3. Nah, wartawan kedua, yang pertama lah anggap ya. Wartawan kedua mengakui atau menerangkan bahwa
yang mengundang bukan kami, tapi dia dapat undangan dari grup WhatsApp teman-teman media di Purworejo. Ya kan? Okay. Kemudian dibacakan isinya apa? Isinya adalah tentang pengumuman keberadaan Keraton Agung Sejagat. Oke. Itu di persidangan, Mas, gitu kan. Terus bahkan wartawan ketiga mengakui atau menerangkan juga di persidangan bahwa sebutan Sinuhun itu raja. Ya. Sebenarnya diseletukan dari teman-teman media. Nah, ini relevan keterangan mereka kalau kita tarik garis ke belakang, bahwa kita konsisten dari awal sidang sampai akhir dan menerangkan bahwa kami tidak pernah mengumumkan diri sebagai raja dan ratu, itu sebenarnya relevan gitu kan ya. Itu poin pertama. Poin kedua, semua saksi-saksi yang memberatkan tidak satu pun yang dengan tegas mengatakan bahwa di persidangan, aku cuma mengkutip ya, Mas. Ya. Saya cuma mengkutip gitu, tapi mungkin kalau secara hukum biar Bang nanti ada seri berikutnya. Saya pokoknya yang saya cerita apa yang terjadi di sidang aja. Ya. Gitu kan ya. Tidak satu pun saksi yang dengan tegas menyatakan mendengar, melihat, mengetahui secara langsung bahwa kami mengumumkan sebagai raja dan ratu. Bahkan salah satu saksi yang memberatkan ketika diajak, tahu siapa ini para terdakwa? Ya, raja dan ratu. Loh, kok raja dan ratu? Digituin kan kata hakimnya. Emangnya kenal? Enggak. Kok bisa nyebut raja dan ratu? Karena kan viral. Dan di berita kan disebutnya raja dan ratu. Jadi kita ikutan nyebut raja dan ratu. Sebenarnya obrolan tidak penting dalam tanda kutip itu statement-statement tidak sengaja dan spontan itu lebih relevan dengan pengakuan kita bahwa kami tidak pernah secara langsung mendeklarasikan diri sebagai raja dan ratu Agung Sejagat. Dan lagi KAS itu bukan kerajaan gitu loh. Jadi istilahnya, dan itu yang tidak sampai, Mas. Belum sampai. Tapi sebutan kerajaan Agung Sejagat itu siapa yang membuat? Nggak ada, Mas. Jadi gini, KAS itu, di KAS Purworejo itu adalah dalam Keraton Agung Sejagat. Oh, oke. Di persidangan juga ditanya yang ke pemilik lahan itu ya. KAS itu di Purworejo sebutannya Kerajaan Agung Sejagat atau dalam Keraton Agung Sejagat, digituin ya. Waktu di sidang. Dalam Keraton Agung Sejagat. Jadi itu rumah budaya calon embrio pariwisata sebenarnya. Sebentar. Saya mewakili apa yang beredar di publik ya. Kalau sebutannya adalah dalam Keraton Agung Sejagat, kan keraton itu biasanya tempat tinggal para raja dan ratu. Oke. Nah, itu gimana tuh? Kalau orang, sehingga kalau itu keraton dalam Agung Sejagat itu adalah tempat tinggal para raja dan ratu, secara otomatis publik menganggap raja dan ratunya siapa? Ya Mbak Fani dan suaminya. Kira-kira logika orang awam tuh mainnya begitu. Iya. Itu kayaknya gini. KAS atau keraton ini informasi yang memang atau komunikasi yang belum tersampaikan. Iya. KAS atau Keraton Agung Sejagat itu sesungguhnya adalah secara filosofi nih, Mas. Ya. Yang mau kita sampaikan gitu. Karena memang kita ya tadi perbedaan sudut pandang. Ya kan? KAS atau Keraton Agung Sejagat ini sesungguhnya tuh adalah jiwa atau raga manusia atau yang disebut dengan insan. Dalam bahasa Jawa disebut kawulo. Oke. Sedangkan raja dari Keraton Agung Sejagat disebut ingsun. Yang dalam bahasa Jawa disebut Gusti.
Nah, eksistensi dari kas sesungguhnya adalah menyatunya antara jiwa dan raga gitu loh Mas. Ingsun dan ingsan, atau bahasa Jawanya ini sering nih, cuman kita yang nggak ini, manunggaling kawula Gusti. Nah, kalau orang Jawa pasti paham. Jadi yang satu sudut pandangnya secara verbal harfiah KBBI, keraton itu adalah kerajaan, ya kan? Sementara kami sudut pandangnya adalah secara filosofi dan budaya. Oke, karena gini. Dan saya terusin. Boleh. Terus. Biar. Tapi kalau ada bahasa Jawa, Mbak Fani translate ke bahasa Indonesia. Siap. Penonton ini banyak yang belum bisa bahasa Jawa kan? Ya, tadi udah disebutin ya, ingsan dalam bahasa Jawa disebut kaulo. Ya. Ya, ada seperti itu. Nah, Kak, lanjut. Kas yang berada di Purworejo adalah dalam keraton Agung Sejagat. Sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang sepaham dengan manunggaling kawula Gusti. Artinya manunggaling kawula Gusti itu adalah menyatunya jiwa dan raga. Kalau orang Jawa tuh udah ngerti karena kita orang Jawa mau melestarikan budaya Jawa, adat istiadat Jawa, tradisi Jawa, pasti ke sana. Oke. Pasti ke sana. Ini kita bicara tradisi dan adat ya. Iya. Bukan keyakinan atau kepercayaan loh, Mas. Ya. Jangan sampai ke sana gitu loh. Ya. Beda ini ya. tradisi nih. Ya, fokus di sana ya. Jadi jangan nanti diplesetin, oh ini adalah begini ya, bakar dupa adalah ini, nggak beda kok sebenarnya bakar dupa. Terus bakar dupa di hadapan batu, apa kemudian kita menyembah batu? Ya tidak. Apa berarti orang yang membakar dupa di depan gerbang menyembah gerbang? Di depan tiang menyembah tiang? Apakah seperti itu? Kan enggak. Itu kan sarana. Ya kan? Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kemudian dipelintirkannya ke keyakinannya. Kami nggak mau berfriksi dengan seperti itu. Kan kita perspektif kita itu ya. Aku agak-agak ngeri-ngeri sedap soalnya. Nggak apa-apa. Insya Allah aman kok. Kan Mbak Fani harus menjelaskan sehingga orang jangan sampai salah paham. Karena gini, saya ini bekas wartawan. Media massa itu dibatasi oleh ruang tulisan. Padahal peristiwanya itu kan misalkan peristiwanya panjang kali lebar. Tapi karena media dibatasi oleh ruang, dia biasanya mengambil angle yang menarik aja. Nah, ada rumus misalkan dalam media massa itu bad news is good news, ya kan? Yes. Jadi kalau ada kabar bad news is sell point news. Ya. Selling pointnya tinggi. Atau yang kedua, ada namanya cover both side. Kalau ada satu peristiwa namanya Kira Budaya, diberitakan acaranya, tapi juga harus ada orang yang menyelenggarakan acara itu yang menjelaskan apa itu Kira Budaya. Ya kan? Ada pengamat yang melihat itu. Jadi kemasan beritanya menjadi lengkap dan diserahkan kepada para pembaca untuk menyimpulkan. Nah, sekarang Mbak Fani silakan lanjut lagi yang tadi penjelasannya. Iya, kembali ke kas. Kas yang ada di Purworejo itu namanya Dalem Keraton Agung Sejagat. Itu sebagai tempat tadi berkumpulnya kami, saya dan teman-teman semuanya yang tadi mencintai budaya Jawa, dan kita menyadari bahwa budaya kita nyaris punah nih, tradisi-tradisi kita nyaris ditinggalkan nih. Gimana yuk kita berbuat agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang Jawa. Ojo lali Jawa nih, jangan hilang Jawanya. Wong Jawa ojo nanti hilang Jawa nih. Orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya, gitu kan ya. Nah, kami yang concern kita mau dalam rangka melestarikan budaya, udah jelas seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kegiatan yang kami lakukan di Purworejo dan tempat-tempat lain yang seperti yang saya sebutkan tadi, gitu kan. Ya, itu adalah bentuk refleksi
komitmen kami, konsistensi kami sebagai manusia Jawa yang sudah semestinya bisa hidup selaras dengan alam. Gitu loh. Okay. Nah, salah satu profesor ahli budaya juga mengatakan bahwa kayak misalkan nih, kan kita kan diberitakan yang tadi dalam tanda kutip aliran sesat karena yang di foto-foto tuh Ubo Rampe. Mungkin bagi sebagian generasi baru yang Ubo Rampe mungkin istilahnya klinik, sajen, ya kan? Harus dijelaskan itu Ubo Rampe itu apa? Ubo Rampe itu sesaji. Oke. Sajen. Jadi kayak ada kalau kita mau siraman, mitoni, 7 bulanan, syukuran di berbagai adat. Di Pandeglang mungkin di Banten juga ada gitu kan ya. Gitulah. Jadi tumpengan itu sebenarnya adat gitu loh. Itu Ubo Rampe. Nah, di sebagian besar tempat itu masih dilaksanakan. Tapi dan itu adalah atau Ubo Rampe itu adalah bukti ikatan manusia dengan semesta alam. Makanya kalau zaman dulu, tradisi zaman dulu orang-orang dulu tuh ada upacara serah bumi, bersyukur bumi itu loh kan. Bagaimana kita memberikan ya berterima kasih lah. Kalau nggak ada tanahnya nggak subur, iya kita sebagai manusia berusaha memberi pupuk misalkan gitu kan. Tapi kan tidak hanya itu, gitu loh. Terus kemudian apa lagi? Ada bersih desa, ruatan, larungan. Itu kan pakai Ubo Rampe. Ya kan? Nah, sama wilujengan, syukuran, itu juga Ubo Rampe. Tapi kemudian diberitakan seolah-olah itu aliran baru, padahal itu kan referensinya sudah baku, Mas. Googling juga bisa gitu. Tradisi larungan, Ubo Rampenya apa saja? Tradisi ini Ubo Rampenya apa? Siraman, upacara siraman Midodareni itu kan ada Ubo Rampenya. Mantenan juga ada pakai Ubo Rampe kan gitu ya, seperti itu kalau Jawa. Dan itu adalah bentuk apa ya? Kesadaran spiritual. Orang Jawa disebut tadi manunggaling kawula Gusti. Menyatunya manusia dengan jiwa dan raga, kemudian kita menselaraskan diri dengan alam semesta. Jadi kalau istilahnya nih, kalau saya nih, sini yang ada di otak, yang ada di mulut sama di hati nih mesti sama gitu loh Mas. Jangan nanti otaknya ke kanan, bicaranya ke kiri. Mungkin ya seperti itu. Mungkin ini aku mengilustrasikan, menganalogikannya dengan yang sederhana maksudnya. Iya. Ya kan, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini bukan, jadi jangan diplesetkan kemudian tradisi-tradisi yang kami lakukan kemarin di Purworejo dan beberapa tempat lain, atau mungkin tidak hanya kami sebenarnya, di beberapa daerah yang tradisinya masih kental, Batak, Bugis, ya kan, Minang, mungkin terus Jawa, terus Papua atau apa, mereka punya cara dan tradisinya masing-masing. Nah, untuk Jawa tadi itu bukan hal yang baru atau ajaran baru, karena dalam Jawa, Mas tinggal browsing, itu ada kapitayan. Kapitayan, apa itu? Nah, itu kepercayaan awal masyarakat Jawa yang sudah digunakan sejak zaman Paleolitikum. Itu 600.000 tahun lalu. Itu tinggal di browsing, jadi takut dibilang hoax nih kalau saya. Yeah. Jadi tinggal di browsing itu sudah ada, aku agak ngeri makanya. Dan jadi istilahnya bukan hal yang baru, hanya mungkin karena sudah dilupakan, ditinggalkan, kemudian ya punah. Terus kemudian kita sudah terjajah dengan budaya-budaya asing dan kemudian kita sudah dan sudah settle dan budaya itu gitu loh. Kemudian kita ya tercekoki dan kemudian melihat hal yang baru dianggap hal yang baru, ajaran baru, wah ini begini, tidak berideologi dan sebagainya, itu salah gitu. Jadi mungkin sama ketika budaya asing zaman dulu 600.000 tahun atau sekian ratus tahun lalu masuk pertama kali juga mungkin aneh ya, tapi ya karena saya tidak hidup pada masa itu jadi saya tidak tahu pastinya. Nah,
adanya stagnansi budaya inilah, Mas, yang istilahnya membuat kami bersatu dalam Keraton Agung Sejagat. Jadi bukan keraton dalam arti kata kerajaan seperti yang orang-orang, nah gitu. Oh, yang orang raja ini kita nih badan nih, Mas Nur Isman, raga, jiwa dan raga itu raja. Gitu loh. Jadi bukan secara filosofi, perbedaan sudut pandang. Iya, karena orang taunya raja itu, ya raja itu pemimpin, kepala negara, pemerintahan, kan gitu. Ternyata. Tapi kalau untuk di dalam Keraton Agung sendiri, memang itu budaya. Budaya, oke. Nah, karena gini, dalam sistem negara modern, kerajaan itu, ya ada kerajaan Ngayogyakarta misalkan, ya kan, rajanya masih ada, ya kan. Kemudian kalau dalam sistem pemerintahan modern kan ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, ya. Nah, Kerajaan Agung Sejagat itu kan bukan dalam bentuk pemerintahan, kan? Nggak ada pemerintahan, kan? Nggak ada kabinet, nggak ada pati, nggak ada menteri, kan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya? Nggak ada. Bahkan kita pada saat itu tuh, jadi rencananya baru mau merumuskan bentuknya kayak gimana ya kita ya, apa namanya, yayasan kah, ormas kah, atau apa ya, karena kita sudah menjalani berbagai kegiatan-kegiatan itu tanpa memang belum sempat mengurus legalitasnya, Mas. Jadi kita karena berkumpul bareng-bareng aja, yuk kita larungan, makanya tidak pernah konsisten jumlah teman-teman yang mengikuti gitu kan ya. Nah, karena kemarin bikin seragam itu karena kita pengen, udah nih embrio pariwisatanya udah mau jadi nih, kita udah ini kan ya, kita bangun. Nanti kalau kita jadiin annual atau yearly activity ya, atau event gitu kan ya, event tahunan. Ini kan bisa jadi gini. Kita bikin yuk profilnya sekalian nih, gitu kan ya. Bun, dan mereka juga yang mengusulkan, Bun. Saya dipanggilnya Bunda, Mas, bukan Ratu. Oh, bukan Ratu ya panggilannya. Baru mau saya panggil Ratu. Jadinya agak-agak gimana gitu loh, kan sejak kapan dipanggil Ratu? Ya oke. Tapi mungkin apa namanya? Ya lucu sih, sempat bingung juga gitu. Tapi oke lah. Nggak. Sekarang saya nggak terlalu ambil pusing, ya sudah, karena saya cukup, karena mereka tidak mengerti. Udah selesai. Kalau dibawa tuh sakit hatinya jeruh. Oh iya, jangan sakit hati, malah kasihan anak-anaknya kan. Kalau sakit ibunya, ya nanti anak-anaknya ini. Nah, saya memperjelas ya, di dalam media massa itu kan Mbak Fani dan suaminya yang dianggap atau dikesankan atau patut diduga raja dan ratunya itu memang ada foto kalau nggak salah tuh seperti di panggul apa gimana, dan seperti ada ya? Pakai kuda. Ya, pakai kuda. Ya. Dipanggul kuda maksudnya. Ya, dipanggul kuda. Dipanggul kuda. Jadi kan kesannya, wah ini raja dan ratunya dengan seragam kebesarannya gitu loh. Sehingga pandangan. Pas kok seragamnya nggak kebesaran. Sekarang saya senang Mbak Fani bisa menyulap peristiwa ini menjadi hikmah, ya kan? Karena udah bisa banyak senyum kan. Pakai seragam yang ya seperti menunjukkan ratu dan raja. Apalagi wajah Mbak Fani waktu itu ya seperti wanita Jawa yang dalam tanda petik ya bagaimana gitu kan. Naik kuda lagi. Yang lainnya kan nggak naik kuda, ya kan? Yang naik kuda 13 kuda gitu, ada 15 ekor yang ditunggangi. Jadi bukan hanya kami berdua. Oh, karena yang di foto itu itulah itu cuma 2. Itulah. Oke, jadi ada 13 kuda. 15. Oh, 15. Berarti yang naik banyak dong. Iya. Itu masalahnya. Paham kan berarti kemana? Jadi dan ini uniknya yang tidak diketahui. Awalnya kita cuma mau syukuran di keliling situ aja, di lokasi yang kita aja. Tapi kemudian salah satu teman bilang, Bun,
kita kan sudah berjuang ini untuk bikin kayak gini, kita syukuranlah kita di sini sekalian nyobain seragam, ya kan? Ya kan, sekalian nyobain seragam sebelum benar-benar jadi istilahnya gitu kan ya. Sebentar. Dari 15 kuda itu berapa laki-laki, berapa perempuan? Perempuan kebetulan 2 karena Oke. 2 ya. Mbak Fani dengan temennya. Karena memang Sri Kandi istilahnya yang apa kan, kalau dari tokoh maksudnya ya kan itu kirap buat selain uri-uri budaya juga kita ada filosofinya, Mas. Jadi yang istilahnya nggak cuman apa ya, asal apa namanya, oh ini gini, cuman kita kemasnya menarik karena untuk sebagai wisata gitu kan, sebagai hiburan. Oke, sebentar. Itu 2 perempuan, Mbak Fani sama temennya, apa? Kebaya ya? Apa? Kebaya, saya malah pakai celana waktu itu, terus pakai rok batik. Oh, atasnya aja kelihatan kebaya, Mas. Mahkota nggak? Mahkota ratu? Bukan mahkota ratu itu mahkota yang waktu itu dipakai untuk pentas juga gitu. Jadi maksudnya bukan yang katanya ya itulah. Ya, maksudnya itu mahkota itu apa mahkota ya? Buat nari apa buat pentas ya? Iya gitu loh. Jadi bukan yang apa istilahnya. Oh, aduh. Apalah perintah itulah. Ya gitulah, Mas. Oke, jadi bingung saya bisa bayangkan. Sama yang perempuan teman saya juga pakai mahkota. Iya makanya, tapi kan nggak di fotonya berdua. Nah, itu dia. Iya kan? Itu dia, Mas. Jadi saya bisa bayangkan kalau saya nanti di kantor ada acara kirab budaya, terus saya pakai kebesara, baju seragam raja. Itu nanti boleh, Mas, sewa punya kita. Ya, kemudian di foto, terus wartawan teman saya iseng, dia bilang, Raja baru Keraton Banten ya kan? Pandeglang itu, ya kan? Bahaya ya kan? Itu bisa bahaya benar nggak? Makar. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi. Jadi nggak ada, ya akhirnya kan terkonfirmasi bahwa nggak ada sistem pemerintahan di dalam Keraton Agung Sejagat itu. Nggak ada. Bahwa tapi gini, Mas, kalau bahwa ada nanti, jadi ceritanya nih, karena di situ dalam Keraton Agung Sejagat itu mau jadi embrio destinasi wisata berkonsep keraton loh, Mas. Ya, berkonsep keraton. Jadi namanya One Stop Edutainment of Java Heritage. Dan di situ bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Paduan ya. Ya. Jadi One Stop Edutainment. Jadi pendidikan dan hiburan untuk dan pengetahuan tentang budaya Jawa, dan itu berkonsep keraton. Kenapa di situ ada sendang? Karena kita juga mau mengajarkan bahwa sendang itu adalah budaya kumkum atau tapa kungkum. Itu sering dilakukan. Sendang itu apa, sendang? Sendang itu kolam yang untuk berendam. Oh iya. Kawan baik ada yang kan banyak nggak ngerti. Itu kan sering, memang itu tradisi. Cuman memang ada beberapa pihak yang memelintir itu kemudian menjadi sebuah hal yang kurang patut, klinik atau mencari kesaktian, pesugihan dan sebagainya, gitu kan. Nah, kita tuh mau mengembalikan bahwa itu tuh bukan itu, tapi itu tuh tradisi kungkum itu. Di situ kungkum itu manfaatnya untuk topo. Jadi istilahnya untuk meditasi, healing, introspeksi, gitu loh. Bahwa kita menenangkan diri. Jadi seperti itu. Jadi kita mau kasih tahu caranya kita bikin itu. Kemudian uborampe. Jadi bukan klinik ini, bahwa ini adalah artinya ini. Jadi sebenarnya semua sarana, terus ada juga cikal bakal perpustakaannya juga di situ. Gedungnya di situ. Jadi itu tuh buat istilahnya kalau mau wedding di situ juga monggo kok gitu. Jadi istilahnya memang di situ untuk edutainment. Jadi buat apa ya namanya? Tata cara budaya atau tradisi yang dihilangkan itu kamu bisa pelajarin di situ. Oke, saya pertajam lagi nih, biar rasa saya mewakili
rasa penasaran publik sih. Mbak Fani, itu dalam Keraton Agung Sejagat, berapa ribu luasnya? Dan apakah teman-teman Mbak Fani juga tinggal di situ? Seperti bikin kompleks. Saya nggak tinggal di situ. Oh enggak ya? Masa Ratu nggak tinggal di keratonnya ya? Saya tinggal di tempat usaha saya yang di Paregodean. Yang buka angkringan itu. Paregodean tuh di Purworejo kan? Jogja. Oh Jogja ya. Kok saya lupa soalnya. Main makanya ke Jogja. Oh jadi bukan tinggal di situ. Ada nggak orang yang tinggal di situ? Yang punya lahan. Oke. Yang punya lahan. Lahan itu bukan punya Mbak Fani atau teman-teman Mbak Fani? Bukan. Jadi gini, kita bangun di tanah itu apa? Oh bangun. Nah, gimana terus? Gini. Awalnya kita membangun di Prambanan. Karena memang kalau itu kan sudah sebagian gitu kan ya. Menjadi inian kita gitu kan ya. Nah, kemudian di pertengahan si pemilik lahan yang di Purworejo, salah satu teman Dikas, Mbok Dikas aja saya lahannya totalnya 6 hektar, apa berapa hektar gitu dia bilang. Pokoknya ayo kita gotong royong, kita bangun begini, gini, apalagi Purworejo tidak punya destinasi dan bla 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 gitu kan ya. Dan itu sebenarnya saya belum tahu tuh, karena sama yang ngobrolnya bukan sama saya, sama suami gitu kan ya. Jadi saya nggak ngerti, tahu-taunya udah jadi aja kan gitu kan. Cuman bukan udah jadi plek, baru setengah gitu kan ya. Terus Bun bantuin, saya suka desain kan, hobi, jadi ya desainin, saya bikin gitu aja. Jadi kita bangun atas inisiatif dan permintaan si pemilik itu. Dan yang membangunnya bukan hanya teman-teman, tapi kami juga ikut. Jadi nggak ada itu istilahnya yang diberitakan kita mengambil uang dari teman-teman, apalagi warga lah gitu loh kan. Istilahnya nggak ada. Bahkan selama membangun itu aja tidak pernah kita mintai, istilahnya dipaksa diminta sekian. Enggak, mereka dengan sukarela, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang apa, ya monggo silahkan. Itu pun tidak dipaksa, tidak diminta, yang mau. Nggak ada iuran wajib ya? Nggak ada, setahu saya tidak ada, dan sampai dengan saat ini saya tanya gitu kan, nggak ada iuran wajib. Jadi iuran wajib aja nggak ada, apalagi yang melakukan pemerasan atau penipuan, mengumpulkan uang atau menggalang dana. Alhamdulillah Mas Iwan, di tuntutan pun 378-nya tidak ada. Karena justru di fakta persidangan, faktanya terungkap bahwa kami yang menalangi dan melunasi ke vendor. Kami kan udah lunasin semua itu seragam-seragam. Dan sudah membagikannya ke anggota yang pesan. Dan hingga hari ini, itu sebelum sidang, sebelum kejadian ya. Dan hingga hari ini, anggota yang sudah menerima anggota panitia atau teman-teman kan? Bukan anggota, apa sih? Teman-teman yang ini loh Mas. Yang ikut dalam Kira Budaya. Nah, hingga saat dari panitia lah. Panitia, maksudnya yang pengurus kirap itu yang bikin kirap. Karena kan kita, maaf ini mesti diklarifikasi kayaknya, takutnya kemana-mana lagi. Udah saya klarifikasi tadi tuh. Iya. Pengurus kan. Pengurus. Jadi yang ketika mau kirap itu kan, kan disepakatin dan sebagainya, kita bikin seragam dan sebagainya. Dan itu ke vendor, terus teman-teman yang sudah menerima bahkan menggunakan baju seragam itu, hingga saat ini ada yang belum bayar sama sekali ataupun belum lunas. Jadi gimana kami memeras, itu fakta yang terungkap di persidangan juga. Ya, yang penting di persidangan itu tidak terbukti kalau Mbak Fani dan suami dan para pengurus di situ tuh memungut atau dan nggak ada juga Mas dana yang MM-an itu. Ya nggak ada. Kalau dana MM-an ada ya udah Mas,
nggak usah mikirin tempat ya, tinggal banyakin aset kan, nggak usah kerja, nggak usah buka usaha. Iya. Nggak ada, tapi ya maksudnya teman-teman itu, saya dan teman-teman itu setiap ada kegiatan kita selalu rembukan, kita selalu kira-kira mau gimana nih ya, terus Bun, tambahin dong gini-gini. Kita kayak keluarga loh, semuanya udah istilahnya nggak pernah ada yang apa sih jenenge, apa ya, maksa-maksa apa-apa gitu-gitu, nggak ada loh, Mas. Jadi istilahnya, Bun, apa nih yang bisa aku bantuin, Bun? Aku belum ada tumpeng, bikin ingkung ya, gini. Kadang mereka kalau ke tempat saya itu, Bunda di mana? Pasti tahu, nyarinya di dapur. Iya. Jadi nggak mungkin kalau Ratu kan yang nyiapin makanan gitu kan ya. Apa namanya, apa istilahnya, kalau dalam Nah itu dayang. di sendang Mungkin itu, Mas. ratunya nggak punya dayang. Ratunya di dapur lagi ini. masak. Lagi masak. Dan itu iya, kalau ditanyain nanti sama teman-teman random aja lah, kalau misalkan Mas Iwan kapan-kapan main ke Jogja. Saya tuh di angkringan itu nyediain kentongan. Kalau istilahnya makan siang nih, saya ada ngeliat itu terus belum pada makan, saya kentong makan. Jadi tung makan gitu. Masih seperti itu. Masih seperti itu. Tadi jadi, akhirnya saya gimana? Ya, jadi ya kondisi itulah yang behind the scene itu yang tidak terekspos, yang terekspos ya tadi. Ya, Mbak Fani. Good news is a bad news is a good news. Mbak Fani telat ketemu sama saya. Kalau ketemu sama saya nanti saya bisa ngasih masukan cara komunikasinya kan. Iya. Oke. Tapi ya mungkin ini waktu yang tepat kan, Tuhan selalu punya cara. Ya, maksud saya gini, dari seluruh rangkaian cerita tadi, ya, yang memprihatinkan itu tadi kan, kondisi yang harus dilalui oleh Mbak Fani sampai seperti itu, terutama menyangkut anak, keluarga, karena pasti stressful itu kan. Apa? Nangis setiap malam nggak? Ya, bukan nangis setiap malam, Mas, ketika saya bebas atau keluar atau di bulan Maret tanggal 14 itu gitu kan ya. Saya pertama kali ngelihat kakak karena anak saya yang kecil masih di Jakarta. Gitu kan ya. Saya tujuannya keluar itu cuma mau larungan. Tetap ya kan, larungan, dilarung, jadi selain kami semoga yang jelek-jelek sudahlah hilang gitu. Saya nggak kepengen itu. Saya ngeliat anak saya tuh kalau duduk gini tulang sininya tuh kelihatan gitu loh. Bahkan dia jongkok aja nggak bisa lama saking gemeter. Dia selalu nahan. Dia kakak itu orangnya introvert. Perempuan, laki? Laki-laki. Oke. Maksudnya tapi introvertnya musiman kayaknya, karena ketika ada mamanya dia mulai ceria lagi. Makan lagi dan sekarang badannya sudah berisi. Jadi mungkin nggak ada yang nyerewetin, nggak ada yang galakin gitu lah istilahnya. Kalau waktunya makan kan kalau ada mamanya kan istilahnya Kak, udah gitu dia nggak pernah hitungan sampai 3 langsung. Maksudnya kalau jongkok kelihatan tulang belakangnya itu karena saking kurusnya? Iya, sampai jongkok aja gemeter. Jadi ketika artinya itu menjawab pertanyaan Mas Iswan tadi bahwa nangis tiap malam kah? Ya. Jadi bukan tiap malam lagi, sampai saya keluar juga masih ngeliat kondisi kayak gitu. Oke. Pelajaran apa atau hikmah apa yang dipetik oleh Mbak Fani ketika kalau menengok ke belakang? Kan orang hidup kan memang nggak boleh terlalu sering menengok kaca spion, nanti nabrak kan. Tapi ya kan, hikmah apa sih yang kemudian kalau Mbak Fani ngelihat kok kenapa begini ya gitu, kok begini. Nah, apa hikmahnya apa tuh? Pelajaran apa saja yang dipetik dari peristiwa itu? Dari perjalanan peristiwa itu? Kalau secara pribadi
mungkin alam sedang mendidik saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin Tuhan sedang mendidik saya untuk lebih bisa bermanfaat, lebih bisa bertanggung jawab. Yang jelas, yang pasti berhati-hati. Jadi nggak. Ini kelemahan saya, Mas. Kalau misalkan ada orang datang minta tolong atau gimana, saya selalu nggak ambil pusing. Kadang-kadang resiko untuk saya, misalkan itu merugikan saya, kadang-kadang saya nggak ambil pusing, ya udah bantuin dulu aja. Kadang nutupin orang juga. Jadi istilahnya mungkin Tuhan lagi mendidik saya bahwa maksud baik, niat baik, kalau kamu sih lihat dulu. Karena kita tidak pernah bisa menggantungkan hidup pada manusia. Karena manusia prinsipnya mengecewakan. Tapi bergantung pada Tuhan. Maksudnya apa tuh? Terkait dengan peristiwa kemarin itu, kira budaya, kemudian, itu gimana? Iya, kalau saya waktu itu bersikukuh atau kami bersikukuh tidak mau menemui wartawan, misalkan, gitu kan ya. Tidak, karena kondisinya pada saat itu tuh didesak. Jadi mau tidak mau kami menemui, karena sudah ngumpul dari pagi. Terus yang ketika kami kan tadinya cuma pengen mengklarifikasi berita dan itu hanya satu orang. Dan dari pagi mereka sudah kumpul banyak orang, yang bersangkutan belum datang. Dan kami dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, wartawan udah marah-marah, udah gini-gini sama teman-teman juga, Bun, gimana Bun? Nah gimana? Kita juga bingung dan kita tidak siap dengan materi press release itu. Makanya terus teman-teman juga ada salah satu teman bilang, Bun, materi kajian aja ditulisin press release. Sama covernya itulah yang dijadiin press release. Itu kan mencari berita, tapi akhirnya karena sudah terlanjur viral kan. Itu kan tanggal 12. Karena viral tanggal 10/11 sebagai Raja dan Ratu itu udah dari tanggal 10/11, Mas, gitu loh. Sebelum kita nemuin wartawan, sebutan Raja dan Ratu itu sudah ada. Nah, kemudian karena tanggal 12 kita tadinya berpikir hanya nemuin satu orang wartawan pertama tadi, gitu kan ya, untuk mengklarifikasi berita yang tidak ideologi Pancasila, makar, dan apalagi aliran sesat komunitas dan sebagainya. Ternyata di luar ekspektasi kita loh, kok wartawan banyak dan sebagainya. Kemudian teman-teman bilang juga bingung, ini wartawan sudah maksa, sementara yang bersangkutan belum kelihatan. Kita tidak siap dengan materi press release karena itu nemu-nemuin wartawan, ya kan. Akhirnya salah satu teman kita bilang, diskusi gitu, mereka nyisipin materi kajian, ditulisin press release atasnya, ditambahin tulisan press release pakai cover kita. Ya, kalau terus itu dibagiin wartawan. Saya kenal Mbak Fani, misalkan Mbak Fani waktu itu tegas mengatakan bahwa ini adalah kira budaya biasa, kita tidak akan membangun kerajaan baru atau kerajaan. Karena pertanyaannya nggak ke sana, Mas. Nggak ke sana ya? Pertanyaannya apa? Makar, KTP, tidak berideologi Pancasila, Anda berada di wilayah mana, gitu. Jadi kita juga bingung, ini gimana sih kita menjelaskan perspektif budaya, kajian 500 tahun, kan ada itu 500 tahun nagih janji, lah memang itu materi kajiannya, gitu kan. Nah, tapi pertanyaan wartawan itu, ini berada di mana, wilayah mana Anda berada? Ini sebenarnya saya juga bingung waktu itu loh, kok ini jadi ke sana. Dan itu wajar saja karena pemberitaan tanggal 10/11 itu memang sudah mengkerucut seolah-olah ke sana, ke makar. Karena 2 hari ini berita udah liar. Iya, udah liar. Makanya kita mau ngundang si oknum itu, wartawan itu yang pertama.
Nah, kemudian dia datang terlambat setelah sudah ricuh. Sudah selesai, bukan sudah selesai. Ya, monggo saya persilakan. Ini sebenarnya kita tidak ada. Saya sudah menegaskan ketika itu. Ini sebenarnya kita tidak pernah ada ya acara-acara kayak gini, tapi karena tadi itu ya monggo aja. Aku tadi ngomong gitu, sudah ngomong kayak gitu. Bahkan saya mengilustrasikan bahwa mungkin kalau tidak pernah disebut ngomongin budaya, mungkin saja 500 tahun lalu ketika budaya asing yang sekarang menjadi mapan di negara kita masuk ke Jawa itu juga mengalami posisi seperti kami mau melestarikan, mau menjalankan budaya lagi ini sulit. Aku mengilustrasikan itu di video ada itu, cuma tidak tahu kemana. Oke, tapi tadi saya garis bawah itu, Mbak. Saya garis satu lagi bahwa Mas digaris bawahi sebentar, mungkin gini. Dan ternyata di persidangan wartawan yang bersangkutan yang terlambat datang tadi terbukti dari kesaksian wartawan kedua dan ketiga dia datang bersamaan. Nah, kemana? Nah, ini apakah dia sengaja tidak datang duluan atau mencari posisi duluan kemudian mendesak kita supaya diwawancarai seperti itu dulu gitu kan ya? Karena kalau dia datang pasti kita kan nggak mau menjawab yang mana-mana, kita mau jawabnya yang mengklarifikasinya berita itu dia doang kan. Kemudian dia baru nongol, itu sengaja atau tidak, wallahu a'lam. Jadi kami tidak tahu. Tapi saya sudah ngasih rekaman, kita punya bukti rekaman audio yang bersangkutan, oknum wartawan tersebut, yang kita dapat justru kok setelah sidang. Selesai sidang. Yaitu adanya mungkin indikasi bahwa, ya diduga ya, kami menduga, tapi mungkin nanti saya boleh gimana ya, itu Bang Anwar aja. Itu bagian dari novum atau bukti baru yang bisa dan memulihkan kembali, itu domainnya hukum, ya kan? Jadi saya garis bawahi tadi, yang saya ingin garis bawahi adalah ketika Mbak Fani dan teman-teman punya niat baik, ternyata ada cara pandang yang berbeda menganggap itu tuh tidak baik kan? Maksudnya kan apa itu? Kan niatnya baik, mau bikin destinasi wisata supaya roda ekonomi bergerak, bikin kira budaya, mungkin jadi apa? Kalau di barat tuh namanya calendar of event, ya kan? Jadi masuk tuh sehingga orang nanti orang asing juga mau pengen nonton. Tapi ditanggapinya beda kan, Mbak? Sedih nggak tuh? Iya. Kalau dulu sedih, Mas. Tapi karena kalau sekarang gini, kami belajar gini. Ya apapun niat baik, kalau tidak terkomunikasikan dengan baik, mungkin akan menjadi seperti itu. Terlebih lagi ketika itu ada campur tangan, pemegang jendela informasi ketika mengkomunikasikannya itu sepihak atau pemberitaan yang tidak seimbang dan itu menimbulkan opini publik atau membentuk public opinion yang yang begitu mencengkram kebebasan, dia bisa merampas kebebasan orang lah ya. Karena ya akan diterimanya juga jelek. Dan tadi Mas Iswan juga bilang bahwa bad news is a good news gitu loh. Jadi perspektif itulah yang kemudian harusnya bisa ditangkar dengan nurani. Ketika makanya saya bilang oknum jurnalis yang seperti itu, karena tidak semua jurnalis, masih banyak jurnalis kita yang based on nurani, kan ya. Karena dia kalau perspektifnya hanya gimana gue jualan, gimana target deadline, gimana ini, ya masa bodoh orang lain mempunyai, ya akan rusak dan akan tersampaikan bahwa dia bertanggung jawab sebenarnya tidak hanya mengorbankan si objek berita, tapi juga mentally dari pembaca. Sebenarnya itu, Mas. Jadi sedih tidak, ya sedih. Sayang tidak, ya sayang. Karena yang diberitakan seperti apa yang didakwaan kepada kami, keonaran dan sebagainya, itu jauh gitu loh, Mas. Artinya kalau dibilang keonaran, saya mengkutip boleh ya? Iya.
Ketika keonaran itu kan di KBBI itu kegemparan atau satu tingkat lebih tinggi yang menggemparkan kerusuhan, keributan gitu kan Mas. Nah menurut ahli pidana, hukum pidana di persidangan ini saya belajarnya di sidang. Itu adalah delik material yang harus dicoba, tidak bisa hanya dengan pendapat ahli. Harus dibuktikan keonarannya, kerusuhannya terjadi atau tidak dan sebagainya. Dan fakta di lapangan justru acara wilujengan kita sampai kirap budaya sampai selesai itu hari pertama lancar. Tidak ada pembubaran, bahkan kita didampingin dan ada foto-fotonya. Kemudian nggak ada yang aksi demonstrasi atau apa dan macam-macam, tidak ada. Penolakan nggak ada. Penolakan warga nggak ada, gitu kan ya. Okay. Warga menolak itu tanggal 13 Mas bikin acara, sementara kita tanggal 13 siang warga pokoknya kalau nggak salah gitu, setelah acara kita, setelah kita ditahan baru menolak. Nah ya gitu. Okay. Terus kemudian kirap itu ya maksudnya antusiasme ya. Terus kita pulang masing-masing ke rumah masing-masing biasa gitu kan ya. Kemudian kalau mau dibilang apalagi fakta di lapangan setelah kita ditahan tidak ada demonstrasi juga Mas. Justru di lokasi jadi destinasi wisata yang kemudian apa namanya banyak pedagang di situ ya. Banyak pedagang, banyak apa, bahkan juru parkir yang menjadi saksi di persidangan aja bilang 1 hari 10 juta pendapatannya. Parkir doang. Belum dari apa namanya jalan warga yang menutup jalan menuju ke lokasi. Jadi penunjuk jalan ke lokasi itu, jalan menuju lokasi itu mereka harus bayar. Lewat jembatan katanya harus bayar 5.000 sampai 10.000. Nah, itu pendapatannya tidak ada ke kita, tidak ada, dan kita bersyukur. Sebenarnya kita bersyukur istilahnya di tengah keterbatasan ini antara bersyukur dan berduka. Bersyukurnya karena di tengah keterbatasan kami gitu loh Kas ya kan masih bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, mereka masih dapat rezeki dan sebagainya gitu kan, walaupun pedagang walaupun tidak secara langsung ya. Jadi itu hal itu terbukti bisa menggerakkan destinasi atau ekonomi kreatif desa sebenarnya itu ya kalau dari segi pandang orang yang berpikiran positif. Ya tadi pendapatan jutaan, puluhan juta dari parkir doang 1 hari. Dan itu ada 10 orang, jadi dibagi 1 juta itu sampai sekian lama loh. Ya kan? Terus dukanya teman-teman atau kami dipenjarakan. Saya dan suami dipenjarakan. Teman-teman yang ikut istilahnya berjuang membangun, kita gotong royong, yang saya juga ikut bantuin ngangkat ember gitu kan ya. Ikut kadang-kadang ngelukis, nata-nata, teman-teman yang kepanasan, kehujanan, bikin itu dipecilkan, disingkirkan. Jangankan untuk memelihara lokasi, mendekat saja tidak bisa. Oke. Dan terakhir ketika nih, saat ini, dan ketika saat ini katanya rusak kan, Mas? Oh, itunya. Tidak terawat. Ya. Kita lagi yang disalahin. Oke. Terakhir nih. Nggak terasa nih ngobrolnya mengasyikkan, tapi nanti kita sambung seri-seri berikutnya. Terakhir, ya, maaf. Terakhir adalah kalau saya lihat waktu itu, ya kan, wajah Mbak Fani itu tegang, sedih, kelihatan, ya pasti pusing ya, campur aduk, stres, pasti mikirin anak juga segala macam. Tapi ketika ngobrol beberapa saat bersama saya, kelihatan sudah berubah, ya kan? Ada idiom yang dikutip, mungkin karena saya dalam bahasa Jawa itu nrimo impang, ya kan? Nah, apa yang menyebabkan perubahan sikap sehingga Mbak Fani sekarang bisa lebih tenang, bisa lebih legowo? Apa? Ini sebagai penutup, apa? Semangat, support,
doa dari teman-teman yang nggak pernah dari awal sampai hingga saat ini nggak pernah ninggalin kami. Terus anak-anak yang sampai dengan saat ini juga tidak pernah meragukan kami. Yang jelas, mama saya bukan penipu, orang tua kami bukan penipu, dan saya selalu mengajarkan apapun yang diperlakukan orang pada kita, yang penting kita selalu berbuat baik. Sama teman-teman saya juga selalu ngomong kayak gitu. Yang penting kita tidak menipu, kita tidak korupsi, kita tidak memanfaatkan orang, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Orang lain mau apapun, biarkan karma. Kami selalu percaya karma kalau orang Jawa. Ketika manusia sudah tidak mampu menutupi atau mengatasi fitnah duniawi yang ditubikan atau diderakan ke kami, ya kami hanya bisa pasrah pada Tuhan dan semesta alam untuk menunjukkan kebenarannya kelak suatu saat. Dan itu ada karma. Kemudian apa yang membuat saya kuat? Kami harus bangkit, kami harus tetap berjuang demi budaya kami. Kami harus tetap supaya anak-anak kami atau generasi muda kita ke depan juga tidak kehilangan tradisinya, jati dirinya. Tidak hanya manusia Jawa, banyak teman-teman kita juga yang di luar sana dengan berbagai budaya-budayanya. Kalau bukan kita yang bangga pada budaya kita, siapa lagi? Ya, seperti itu, Mas. Jadi istilahnya itu yang membuat kami bergerak, dan alhamdulillah kita juga sudah mengikuti prosedur yang ada. Kalau kemarin kita tanpa legalitas, sekarang kita legalitasnya sudah selesai, sudah ada. Jadi kami hanya berdoa semoga ke depan akan lebih banyak pihak yang istilahnya mensupport, yang mengetahui kebenarannya, tergerak, kita sama-sama memelihara dan melestarikan budaya kita. Oke, Mbak Fani. Itu bentuk bakti kita. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Rimo Impangdum artinya apa itu? Ikhlas dan legowo. Orang Jawa itu kayak gitu. Jadi kita belajar ikhlas, belajar menerima sakmadyo nih, seadanya. Kalau misalkan memang, jadi kita menjalani apa yang kita bisa, apa yang kita mampu sesuai dengan apa yang ada, bukan dengan yang mau kita ada. Jadi kalau istilahnya menerima kan artinya menerima. Menerima apa adanya. Bersyukur, Mas. Kalau bahasa Muslim kita itu lo bersyukur. Ikhtiar dan bersyukur. Jadi bersyukur saja tidak cukup kalau kita tidak ikhtiar, nggak mungkin buka genteng jatuh sendiri. Iya. Terima kasih Mbak Fani atas kepercayaannya ngobrol eksklusif untuk kawan baik semua di Nur S1 Channel. Ini luar biasa kita dipertemukan. Akhirnya mudah-mudahan segala niat baik Mbak Fani, tapi hati-hati dalam langkah, ya kan? Jangan sampai menjadi masalah, ya kan? Menjadi masalah lagi. Yakinlah bahwa atas segala niat baik Tuhan pasti bantu. Kawan baik, demikian perbincangan testimoni amat sangat lengkap dari Mbak Fani Aminadia.